Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari The Gate of Mystic Rim atau yang kalian kenal sebagai Shimu. Untuk di part sebelumnya, Shimu menghabisi anak dari tuan kelima yaitu Jin Tian. Merasa kalau dirinya tidak akanlah aman di keluarga Jin, Shimu memutuskan untuklah melarikan diri guys. Alhasil, Shimu menjadi buronan bagi keluarga Jin. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Masih di dalam pengejaran, Jongxiu meminta kepada Shimu untuk turunkan dia di tengah jalan ini. Tetapi Shimu menolak. Alasannya, karena dia juga terlibat dalam semua ini. Keluarga Jin tidak akan membiarkan Jongxiu untuk pergi begitu saja. Sedangkan untuk keluarga Wu akanlah mengambil kesempatan ini, terutama untuk La Wuhua, dia ditugaskan oleh ayahnya hanya perlu untuklah mengambil kitab suci milik dari keluarga Zhong. Dan ini adalah prioritas utama mereka. Kebetulan untuk Wutong telah menanamkan serangga pelacak di tubuhnya Jongxiu. Dengan begini ya, mereka akanlah tahu tepat keberadaan dari mereka berdua sebelum untuk Jinwu berhasil menemukan keberadaan mereka. Untuk Wuhua ya, dia yakin kalau rencana ini akanlah berhasil dan dia akanlah membuat Shimu dan Jongxiu benar-benar menderita. Apa iya? Sementara itu, Jongxiu dan Shimu memutuskan untuklah istirahat. Alasan utamanya karena kudanya sudahlah mencapai batasannya guys. Sayangnya ketika mereka inginlah beristirahat, elang kepala biru milik dari keluarga Jin melintas tepat di atas kepala mereka guys. Dengan begini, tandanya kalau pasukan dari keluarga Jin berada di belakang mereka. Ditambah, keluarga Jin pasti telah mengerahkan pasukan anjing pelacak. Beruntungnya, Jongxiu memiliki bubuk penghilang aroma. Dengan begini, anjing pelacak dari keluarga Jin akanlah terpengaruhi guys. Setelah mereka memakai bubuk tersebut, Shimu membiarkan kereta kudanya pergi begitu saja. Dengan alasan untuklah mengalihkan perhatian guys. Sedangkan mereka mengambil jalan yang berbeda. Tetapi mereka meninggalkan jejak kaki. Ditambah, Jongxiu bukanlah seorang kultivator. Baru saja lari beberapa meter, dia sudahlah engos-engosan guys. Alhasil, Shimu langsung membopong tubuhnya. Sedangkan untuk keluarga Wu telah berada di pertigaan. Untuk serangga pencium aromanya ini ternyata terlalu kuat guys. Untuk bubuk aroma yang dimiliki oleh Jongxiu sama sekali tidaklah terpengaruh olehnya. Jadi ya, untuk keluarga Wu tahu kalau mereka berdua ini sedanglah menipu keluarga Jin. Ya, untuk keluarga Jin yang hanya memiliki sekelas anjing pelacak pasti akanlah tertipu. Itu menurut dari Wutong. Lalu, Wutong meminta kepada Wuhua untuklah tetap berjaga di belakang. Sedangkan dia dan pasukan lainnya akanlah memasuki jalan yang berbeda atau jalan yang dilalui oleh Shimu. Setelah mereka berpisah, keluarga Jin barulah menyusul dan mereka benar-benar tertipu guys. Mereka mengikuti jalur dari kereta kuda. Kembali kepada Wutong, dia yang membawa pasukan bayaran memberikan iming-iming yang begitu besar. Jika dari antara mereka bisa untuklah menangkap mereka berdua, akan mendapati imbalan yang besar. Ingat ya, menangkap mereka berdua. Karena untuk Wutong dan Wuhua lah yang akan mengeksekusi mereka berdua. Terlebih untuk Wuhua sangatlah menginginkan tubuh dari Jongxiu guys. Sedangkan untuk Shimu mengetahui kalau mereka berdua telah terjebak. Satu-satunya cara untuklah keluar dari sini, ya mau tidak mau haruslah bertarung guys. Beruntungnya, Jongxiu ini kan terlahir di keluarga Zhong yang berada di alam liar. Dia langsunglah membuat sebuah formasi yang disebut sebagai formasi jebakan. Jika mereka memasuki formasi ini, maka mereka akanlah memasuki tempat seperti labirin. Dan sisanya tergantung kepada Shimu. Sehingga formasi jebakan langsunglah diaktifkan
untuk pasukan bayaran yang diketuai oleh Huer, mereka tidak sengaja terpancing dengan bayangan dari Simu. Alhasil, mereka pun memasuki formasi jebakan. Mereka berputar-putar di tempat yang sama. Selagi berputar-putar dan mencari jalan keluar, satu persatu dari mereka ditumbangkan dengan anak panah. Untuk Huer, sungguhlah terkejut. Bagaimana bisa busur seberat 7 batu bisa berada di tangannya Simu? Seharusnya untuk busur seperti itu berada di tangan para jenderal. Ya, sebelumnya busur tersebut pemberian dari geng serigala besi. Sampailah pasukan mereka tersisa sedikit, Huer langsunglah tiarap. Begitu juga dengan pasukannya diminta untuklah membuang obor mereka. Dengan tujuan untuklah membakar tempat ini. Maka dengan begitu ya, Simu dan Zhongshu tidak akan mempunyai tempat lagi untuklah bersembunyi. Ditambah dengan kobaran api yang begitu besar, pasti akanlah memancing perhatian dari keluarga Wu. Ya intinya, mereka menganggap dengan cara seperti ini pasti akanlah terselamatkan guys. Memang rencana mereka ini berjalan lancar, tetapi ya juga beresiko bagilah mereka. Simu yang tidak mau membuang-buang waktunya, dia langsunglah keluar. Sehingga untuk ketiga bersaudara ini langsunglah menyerang Simu dan pertarungan tidak lagi bisa untuklah dihindari. Untuk ketiga bersaudara ini juga menggunakan formasi 3 talenta. Dengan begini ya, Simu akanlah kesulitan untuk menghabisi mereka bertiga guys. Sebab mereka bertiga ini adalah saudara. Kerjasama dan kemistrinya sudahlah terbentuk dengan begitu kuat. Bahkan untuk 6 serangan dari Simu berhasil untuklah dipatahkan. Dan Huer memberitahu kalau formasi 3 talenta ini memadukan kekuatan keras dan lunak. Jadi ya, jika dia menyerang dengan kekuatan yang kasar, maka itu hanya akanlah membuang-buang energinya saja. Namun, Simu tidaklah begitu peduli. Dia langsunglah menyerang 8 tebasan secara langsung. Memang serangannya ini berhasil untuklah ditahan. Tetapi ya, Simu telah mengetahui celah atau titik kelemahan mereka. Sehingga dia mengambil kesempatan dalam kesempitan sebelum formasi talenta ini kembali terbentuk guys. Yang dimana Simu menerjang ke atas langit. Dia tahu titik kelemahannya berada di atas. Hanya dengan 1 tebasan saja, kedua saudara dari Huer haruslah berakhir. Sontak, Huer langsunglah ketar-ketir. Dengan begini, dia tidaklah mungkin bisa untuk menghadapinya. Atau tidak memiliki peluang untuklah menang. Dan dia memutuskan untuklah melarikan diri. Namun ya, Simu langsung menembakkan anak panahnya tepat di kaki kirinya guys. Lalu, Simu mengunduskan pedang tepat di lehernya untuklah menginterogasi bagaimana bisa keluarga Wu bisa berada di sini. Untuk Huer, dia tidaklah tahu apa tujuan dari keluarga Wu. Yang dia tahu kalau mereka telah dibayar untuklah menangkap mereka berdua. Pertanyaan keduanya, apakah untuk keluarga Jin juga mengetahui keberadaan mereka berdua? Huer mengatakan tidak. Kalau keluarga Wu lah yang telah merancang, keluarga Jin akan mengambil jalur yang begitu panjang. Jadi bisa dikatakan saat ini Simu hanyalah melawan keluarga Wu saja guys. Untuk pertanyaan ketiganya, mengapa untuk keluarga Wu bisa tahu mereka berada di sini? Ketika Huer inginlah menjelaskan kalau ada serangga kecil yang berada tepat di tubuhnya Zhongshu, ada ratusan anak panah mengarah kepada mereka berdua. Alhasil ya, untuk Huer yang sama sekali tidaklah bisa menghindar, haruslah berakhir. Sedangkan untuk Simu menangkis seluruh anak panah tersebut dan kembali menyusun rencana selanjutnya. Sedangkan ya, untuk Wutong, dia sungguhlah begitu kesal. Ternyata pasukan bayaran yang dia bayar mahal-mahal sama sekali tidaklah berguna. Ditambah, dia tidak menyangka ternyata Simu memiliki busur yang begitu kuat. Dan saat ini, Wutong telah berada di tempat yang sama. Artinya, dia juga telah terkena jebakan.
Sedangkan untuk Shimu, dia terus mengerahkan anak panah. Satu persatu pasukan dari Wutong haruslah berakhir. Sayangnya, keberadaan dia telah diketahui. Ditambah anak panah dari Shimu juga sudahlah habis. Sehingga mereka langsunglah mengejar-ngejarnya. Tetapi ya, mereka tidak sadar diri kalau lawannya adalah Shimu, si jenius nomor 1 di kota Fengcheng. Alhasil ya, mereka bertiga dibabat habis dengan begitu mudah. Tidak lama dari itu, datanglah Wutong yang mengerahkan serangan. Dia memuji kemampuan dari Shimu, padahal dia tidak memiliki garis keturunan yang begitu kuat. Bahkan ya, garis keturunannya begitu sangatlah cacat. Tetapi, menggunakan busur seberat 7 batu, dia sama sekali tidaklah kelelahan. Seharusnya pada kultivator umumnya yang belum saja mencapai ranah tingkat tinggi, mereka akan sangat kesulitan untuklah menggunakan busur tersebut. Untuk mengangkat anak panah satu saja sudah sangatlah kewalahan. Tetapi, Shimu menghabiskan seluruh anak panah tanpa memperlihatkan tanda kelelahan, guys. Meski dia mengakui kemampuannya, tetapi saat ini dia sudah tidak memiliki anak panah. Jadi, untuk kekaguman dia kepada Shimu tidak akanlah mengubah kondisi dalam pertarungan. Jadi ya, terima saja takdirnya kalau dia akanlah berakhir di tangannya. Mendengar itu, Shimu hanya tersenyum, guys. Hal inilah yang membuat Wutong sungguh begitu kesal. Dia tahu kalau Shimu telah merencanakan sesuatu. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.